Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok 6 Komunitas Usaha Baru akan menyaksikan hasil dari tugas besar kami, yaitu Typing Startup Inggris. Untuk kelompok kami yaitu Alvin Ibu Martin, saya sendiri Muhammad Fisati Indrani, dan Syahid Maulana, Yudha Wija Basira, dan Cerita Putri Sari. Apa sih startup kami itu? Yaitu startup kami bernama Inggris. Apa saja sih layanan yang akan kami jelaskan atau apa sih yang mendasari pembuatan startup ini? Itu saat ini masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan perangkat berbasis teknologi dan sistem informasi seperti handphone dan yang lainnya. Ketika kebutuhan sosial di Indonesia juga cukup tinggi, hal ini didapat dari banyaknya kegiatan sosial yang dilakukan dan juga mengundang kegiatan awal. Maka dari itu kami membuat profil singkat kami, Inggris melakukan suatu video social planner mempertemukan komunitas organisasi sosial dengan relawan berpikir. So, apa saja yang akan kami tawarkan itu merupakan tujuan dapat sebagai komunitas sosial dan relawan, di mana nantinya komunitas atau organisasi sosial bisa membuat suatu acara sosial sendiri. Namun untuk relawan volunteer bisa sendiri berusaha yang akan diikuti. Lalu tetapi video edukasi yang bisa diakses untuk komunitas organisasi sosial dan relawan. Untuk fiturnya yaitu tampilan awal Embris seperti ini. Ini adalah tampilan awal aplikasi Embris yang merupakan tampilan untuk masuk ke akun dan membuat akun baru untuk relawan maupun organisasi. Terdapat juga deskripsi mengenai tentang aplikasi Embris juga. Next. Untuk tampilan pembuatan akunnya seperti ini, yaitu sebelumnya pada layar user terdapat Nah, ini tampilan pada organisasi sosial atau komunikasi, terdapat tombol plus hijau yang berfungsi untuk menambahkan kegiatan sosial baru di halaman berikutnya. Setelah mengklik tombol hijau, terdapat gambaran kegiatan yang akan dilakukan. Ketika semuanya telah dilakukan, tampilannya akan muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar di tampilan utama. Next. Nah, ini adalah tampilan utama pada layar sukarelawan yang berisi daftar kegiatan sosial yang ada beserta deskripsi kegiatannya. Lalu terdapat fitur diskusi dengan topik menarik yang terbaru terkait kegiatan sosial dan hal-hal lainnya. Ada juga fitur video yang berisi video pendidikan yang dapat meningkatkan pengguna pengetahuan dan pengalaman pengguna. Next. Serta tampilan saat mengklik salah satu dari daftar kegiatan sosial yang ada seperti gambar berikut, yaitu ada kegiatan sosial berisi rincian kegiatan seperti apa sih organisasi akan mengadakannya, tanggal pelaksanaan, serta lokasi aktivitas dan hal-hal lainnya yang mengenai kegiatan sosial berikut. Next. Selanjutnya di sini ada PT Prototype, di sini ada video, mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya di sini ada BMC, di mana terdapat beberapa poin, mungkin bisa dilihat sendiri. Next. Dan selanjutnya di sini ada strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini terdapat dua strategi, yaitu ada strategi jangka pendek dan juga strategi jangka panjang. Untuk strategi jangka pendek ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk organisasi dan juga untuk volunteer. Di mana untuk organisasi ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu melakukan kontak secara langsung dengan mengajak mereka untuk bergabung dengan Embris. Yang kedua yaitu mengikuti seminar yang bertema sosial. Yang ketiga yaitu membuat kegiatan sosial sendiri sebagai portofolio perusahaan dan menjadi contoh untuk organisasi lain sehingga ingin bergabung. Dan yang terakhir yaitu membuat sosial eksperimen sebagai konten di media sosial. Untuk yang mendapatkan volunteer, yang pertama yaitu membuat pelatihan pengembangan diri secara online. Yang kedua yaitu mengikuti seminar yang bertema sosial. Dan yang ketiga memasang pamflet di berbagai sekolah maupun universitas. Dan yang terakhir yaitu membuat sosial eksperimen sebagai konten di media sosial. Untuk yang strategi jangka panjang ada 3 poin. Yang pertama yaitu memperluas pasar ke seluruh wilayah Indonesia, membuat izin usaha secara resmi atau SIUP, dan yang terakhir yaitu membangun kantor utama sebagai pusat kegiatan pengelolaan. Dan yang selanjutnya di sini ada 4 analisis. Untuk yang pertama yaitu produk.
di mana Embase sendiri adalah aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi individu, komunitas, dan organisasi untuk bertemu dan bekerja sama dalam media sosial. Untuk yang kedua yaitu The Prize, di mana pendaftaran baik perorangan maupun komunitas ini diberikan gratis. Namun untuk materi edukasi yang disediakan oleh organisasi dan oleh mentor dikenakan biaya pelanggan tahunan sebesar 100.000. Dan yang ketiga yaitu ada Place, di mana dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tim bekerja secara online dan belum memiliki tempat atau kantor untuk bekerja secara offline. Dan yang terakhir yaitu ada promosi, di mana Embase sendiri ini akan melakukan branding di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Next. Di sini ada risk mitigation, di mana untuk resikonya sendiri ada 4 poin. Yang pertama yaitu gagal bermitra dengan pihak lain. Yang kedua ada partisipasi peserta relawan menurun. Yang ketiga itu masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan sosial yang harus diikuti. Dan yang terakhir yaitu kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kegiatannya itu masih kurang. Lalu untuk ada mitigation, yaitu ada yang pertama berkomunikasi satu sama lain dan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama. Yang kedua itu memberikan banyak informasi terbaru dan juga update tentang kegiatan sosial secara teratur. Yang ketiga itu menyediakan video pendidikan untuk dikembangkan keterampilan manajemen kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu melakukan mempromosikan dan memperkenalkan visi dan misi pembuat aplikasi Embase, dan juga seperti manfaat yang bisa didapat dari berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Next. Selanjutnya untuk strategi keuangan, dalam pengaturan keuangannya, Embase akan melakukan laporan tahunan secara tertulis, terstruktur, dan terbuka. Dengan itu kami yakin bahwa kami mampu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Next. Sementara ini adalah proyeksi cash flow selama 5 tahun. Dapat lihat saldo akhirnya selama 5 tahun menjadi 1.041.500 juta. Next. Kemudian untuk analisis inflow, dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun ke-1 ke tahun kedua mengalami penurunan sebesar 105.500 atau 0,18% dari hasil 105 juta dibagi 570 juta dikali 100%, dikarenakan pada saat memasuki tahun kedua terjadi kenaikan biaya yang membuat saldo awal turun drastis. Tetapi dari tahun-tahun setelahnya, perusahaan Embase mengalami kenaikan pemasukan seperti pada tahun keempat sampai dengan tahun kelima, yaitu sebesar 825 juta atau 0,66%. Next. Selanjutnya adalah analisis outflow. Sembilan untuk 5 tahun ke depan, upload developer, maintenance di branding. Untuk upload developer dan maintenance mendapatkan pengeluaran yang sama, yaitu 60 juta dan 50 juta. Sekarang untuk branding, gaji karyawan dan gaji mentor mengalami perubahan. Dari tahun ke tahun, pengeluaran Embase ini dipastikan akan mengalami kenaikan dari tahun 2, yaitu naik sebesar 159 juta, yaitu yang kalau diproyeksikan banget sebesar 0,38%. Namun pada tahun 4 dan kelima akan tetap, yaitu sebesar 1.015 juta. Total pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh beban gaji. Selanjutnya analisis studi kelayakan sebuah aktivitas usaha. Untuk N, biaya tetap dibagi harga unit dibagi biaya produksi yang menghasilkan 46.997. Untuk nilai BIP-nya yaitu 650.000 dibagi 0,138 yang menghasilkan 4 miliar sekian. Lanjut. Selanjutnya untuk perhitungan NPV, di sini pengguna NPV melakukan total PV cash bersih dikurangi total investasi. Untuk total PV cash bersihnya 532.233.500 rupiah dikurangi dengan investasi sebesar 500 juta yang menghasilkan sama dengan 32.233.500 rupiah, yang berarti nilai NPV lebih dari 1 sehingga usaha tersebut layak untuk dilakukan. Next.
Untuk payback period, kami menemukan dengan cara menghitung investasi dibagi oleh kas bersih tahun kelima, tahun keempat, dibagi 12 bulan, yang menghasilkan 3,62 bulan, atau sama dengan 4 tahun, 3 bulan, 18 hari. Artinya bisnis membuat startup embedded ini layak dilakukan, karena kurang dari 5 tahun tingkat pengembaliannya. Next. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Bila salah kata, yang mohon maaf. Assalamualaikum.